Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita masih bisa bermuajahah, kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, salah satunya sholat subuh secara berjamaah. Juga masih bisa melanjutkan untuk thalabul ilmi di majelis yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita semua ini adalah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi amal soleh kita, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita teladani, yang selalu kita ikuti, yang selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya besok pada yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya takwa. Marilah kita semua untuk mencari bekal untuk ke akhirat. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita melaksanakan amal-amal soleh, amal ibadah, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yang sebenar-benarnya, karena itu semua adalah merupakan cerminan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dan jeleknya apa yang kita kerjakan itu adalah cerminan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mari kita semuanya tanamkan keimanan pada diri kita, tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takwa yang sebenar-benarnya dengan landasan amal yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini sebenarnya Bapak Kiai
Haji Musta'in Nasuha sudah kami ingatkan tadi pagi, mudah-mudahan nanti bisa hadir karena terkadang itu terlambat. Jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang kita tunggu adalah nanti bisa mengisinya. Jamaah rahimakumullah, kita seringkali mendengarkan apa yang dinamakan orang yang dikata munafik. Seringkali kita juga mendengarkan kata munafik ini adalah artinya berpura-pura. Mengatakan di sini adalah A, mengatakan di depan sana nanti bisa saja B, mungkin di hari yang berikutnya adalah C, dan seterusnya. Apalagi ketemu yang satu dengan yang satunya adalah mengatakan yang berbeda. Yang seperti inilah yang dikatakan salah satu cirinya orang yang munafik. Orang yang berkata berbeda di antara satu dengan yang lain, di kesempatan yang satu, di kesempatan yang lain, dan lain sebagainya. Jamaah rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yang artinya kurang lebih demikian, di antara manusia ada yang mengatakan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada hari akhir, padahal mereka itu sesungguhnya adalah orang-orang yang bukan beriman. Al-Ayah Al-Baqarah ayat 8. Mengapa orang mengatakan seperti ini? Mengapa orang menjadi seperti ini? Menjadi orang munafik? Tidak lain adalah banyak sekali sebab. Banyak sekali alasan-alasan yang sering kita jumpai. Orang yang bisa mengatakan munafik atau menjadi munafik, atau mereka adalah bisa berkata yang berbeda di antara mereka, di antara hari kapanpun saja, tidak lain adalah ada suatu dorongan. Untuk apa? Menyesuaikan suatu lingkungan. Kalau di sini seperti di masjid, kita mengatakan, kita mengakui adanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah sholatnya baik, mengikuti pengajian, kemudian berkata dengan lisan yang baik, bersikap yang baik, tindak tanduk yang baik, dan lain sebagainya. Kalau kita berada di masjid adalah kita baik, kelihatan kita beriman, kelihatan kita ini adalah sebagaimana melakukan sholat dengan khusyuk, sebagaimana kita adalah takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau nanti sudah keluar dari masjid, ini sudah berbeda. Ini sebab-sebab orang yang mereka mudah menjadi orang munafik, karena adalah mereka selalu bisa menyesuaikan lingkungan. Jamaah rahimakumullah, apakah kita menghendaki yang demikian? Apakah kita ini ingin menjadi orang yang tidak beriman? Apakah kita ini akan menjadi orang yang munafik secara terus-menerus?
Apakah kita akan berpura-pura di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Padahal kita ini adalah diciptakan oleh Allah menjadi hamba Allah yang harus taat kepada Allah, taat dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita menipu dirinya kita sendiri dan mengapa kita harus menipu Allah Subhanahu wa taala? Padahal itu semua adalah kita memiliki, kita bisa bergerak, kita apa-apa dan lain sebagainya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berani bersifat munafik di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah kita berani menanggung risikonya untuk diberikan suatu balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari dunia sampai dengan balasan nanti di akhirat. Padahal kita berada di dunia ini adalah kalau kita lihat balasannya dari Allah, itu sudah kita bisa melihatnya banyak sekali. Ini sebab yang pertama. Apa sebab yang berikutnya? Adanya rasa dendam terhadap kaum muslimin. Lalu mereka ini adalah menyamar, terkadang menjadi seorang muslim. Guna apa? Untuk mencari kesempatan merongrong Islam, merongrong daripada Islam dari dalam, agama Islam dari dalam, rusak sokon jeru. Kalau kita mengikuti ceramah-ceramah atau pengajian-pengajian dari berbagai mubalik-mubalik yang ada, para kiai, para dai, baik itu para kiai yang mereka dikata senior sampai kepada yang junior. Junior dalam arti adalah baru saja, contohnya mereka menjadi seorang mu'alaf, tapi mereka adalah pandai berdakwah, namun terkadang dakwahnya ini adalah dikata merongrong dari dalam, dari kalangan umat Islam itu sendiri. Banyak sekali yang kita dengar dalam media-media, baik media elektronik maupun media massa, yang mereka menggebu-gebu untuk mendakwahkan Islam, tapi pada kenyataannya, kelihatannya adalah merongrong dari dalam, merusak daripada Islam itu sendiri, ajaran Islam itu sendiri. Harus memfitnah, harus mengolok-olok, harus menghina daripada para kiai, para mubalik yang lain, bahwa ini adalah orangnya, bahwa ini yang disampaikan adalah dan lain sebagainya, sampai memunafikkan seseorang dan lain sebagainya. Yang seperti ini adalah dikatakan salah satu ciri orang yang munafik, orang yang tidak benar-benar untuk menunjukkan keimanan kepada Allah, mendakwahkan Islam yang sebenar-benarnya, melainkan adalah mereka berupaya sedikit demi sedikit untuk mempengaruhi daripada jamaah, mempengaruhi daripada keadaan dan lain sebagainya. Jamaah rahimakumullah, marilah kita pandai-pandai untuk mendengarkan, untuk menyaring apa yang sudah kita terima dari mana saja, kapan saja, yang kita dengarkan, yang kita ikuti, yang kita perhatikan, kita saring yang baik, kita ikuti yang baik, kita tingkatkan yang baik. Hanya itu menunjukkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, ada seorang yang bernama Abu Lu'lu, asal Majusi. Ia masuk Islam untuk melampiaskan dendamnya, sehingga ia berhasil menikam Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
ketika beliau tengah melakukan sholat subuh bersama kaum muslimin dengan khusyuk. Kemudian pembunuh munafik ini menyembelih lehernya sendiri setelah melukai 13 orang lainnya. Demikian juga nasib yang dialami oleh khalifah yang ketiga, Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, di mana beliau telah membaca Al-Quran di rumahnya sampai ditikam hingga meninggal dunia. Semua itu adalah ulah dari Abdullah bin Saba asal Yahudi dengan menyamar sebagai orang Islam, yang kemudian melakukan peranannya sebagai tukang masak. Fitnah di tengah-tengah masyarakat muslim dengan cara mengadu domba di antara mereka sehingga berhasil mematangkan niatnya yang jahat seperti itu. Dan masih banyak contoh lagi. Ini baru 2 contoh. Yang mereka ini adalah nimbrung, yang mereka ini adalah berusaha di tengah-tengah umat Islam, yang mereka ini seakan-akan adalah menjadi umat Islam yang sama-sama beriman, akan tapi niatnya ternyata adalah lain, yang sifatnya adalah ingin merongrong daripada umat Islam itu sendiri, merusak daripada umat Islam itu. Yang seperti ini apakah enggak bahaya? Maka dengan bahayanya seperti ini, marilah kita terutama menguatkan diri kita untuk berusaha menjadi umat yang beriman, yang selama ini kita ikuti, yang selama ini kita dengarkan, yang selama ini adalah kita fahami. Marilah kita bisa memotivasi diri kita menjadi orang yang beriman, bukan menjadi orang yang dikata munafik, bukan menjadi orang yang dikata tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, kalau kita fahami mereka di tengah-tengah berkumpul dengan orang-orang Islam, spontanitas mereka menyatakan sebagai orang yang muslim beragama Islam, baik sesamanya mereka mengikuti, mengarahkannya, menyatakan orang Islam, tapi hanya sekedar kedok, tapi sekedar lesannya, tidak yakin sampai pada hatinya. Tidak mereka membuktikan dalam kenyataan itu adalah menjadi orang beriman. Tidak hanya di tempat satu, mereka tempat yang lain mereka tetap tidak mengatakan menjadi orang yang beriman. Hanya di tempat yang satu mengatakan beriman, kenyataannya tidak beriman. Yang seperti adalah sangat bahaya sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala juga masih berfirman kembali, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila sayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan bila mereka menjumpai orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Kami hanyalah berolok-olok. Yang seperti ini yang sangat bahaya. Yang seperti ini yang dikatakan mereka adalah ingin merusak dari dalam. Jika mereka berkumpul dengan orang-orang yang beragama Islam, mereka beriman.
Jadi kita akan mengatakan mereka adalah seorang munafik adalah akan sulit sekali, karena mereka tidak lain adalah menyesuaikan dengan lingkungan. Maka dari itu kita tidak lain sekali lagi harus berangkat dari diri kita masing-masing untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah dengan cara-cara yang sangat banyak yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang itu merupakan syariat Islam. Mari kita lakukan sholat dengan baik, dengan khusyuk, dengan ikhlas. Mari kita lakukan puasa dengan baik, dengan sempurna. Mari kita lakukan amal soleh yang lain yang masih banyak sekali yang diajarkan dengan sebaik-baiknya. Mari kita tunjukkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang beriman. Jangan sampai kita ini adalah menyesuaikan lingkungan yang menunjukkan diri kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alias jangan sampai kita munafik. Jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnahum innakum wadantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amaniyu hatta jaa amrullah wa gharrakum billahil gharur. Orang-orang yang munafik itu memanggil orang mukmin, seraya berkata, bukankah dahulu kami bersama-sama dengan kamu? Mereka menjawab, benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu kehancuran kami, dan kamu ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong, sehingga datanglah ketetapan Allah dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh setan yang amat menipu. Jamaah rahimakumullah, inilah orang yang munafik. Mereka adalah mengaku-aku dirinya sebagai orang yang beriman, yang sebenarnya adalah tidak. Jangan sampai kita seperti ini. Apakah ingin yang namanya kita menjadi orang Islam, menjadi orang yang berkeyakinan Islam? Apakah ingin umat Islam atau apakah ingin agama Islam ini adalah hancur? Tentu adalah tidak. Melainkan adalah kita ingin mengangkat Islam karena itu adalah merupakan agamanya Allah. Melainkan kita adalah ingin mengagungkan Islam, menjadikan Islam menjadi jaya. Tidak lain adalah itu agamanya Allah, dan itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni untuk menyiarkan, mendakwahkan Islam, mengangkat Islam, sebagaimana di dalam firman Allah atau dalam sabda Rasulullah, as-salatu imaduddin. Salat picagai agama. Kalau memang kita ini adalah bisa dan mau mengerjakan salat dengan dasar keimanan kepada Allah, berarti kita ini adalah ingin mengangkat Islam, ingin menjadikan Islam ini adalah tegak, Islam yang sebenar-benarnya, tidak merobohkan Islam dengan cara-cara kita mengerjakan apa yang sudah diperintahkan ini sambil sendaguro, main-main dan lain sebagainya. Bukan seperti itu, melainkan adalah kita menjadi orang yang diciptakan oleh Allah, menjadi umat yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Tidak lain, marilah
kita niatnya untuk menjadikan Islam ini tegak, Islam ini jaya, Islam ini adalah bisa berkembang, tidak lain adalah untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi qulubihim maradun fazadahumullah maradun walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah oleh Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih sebab mereka dusta. Jamaah rahimakumullah, sangat jelas sekali dalam surat Al-Baqarah ayat 10 ini. Memiliki satu penyakit dalam hati bukan malah diberikan kesembuhan oleh Allah, melainkan ditambahkan penyakit, menjadi orang yang munafik, bahkan menjadi munafik yang tulen. Na'udzubillah. Melainkan adalah kalau kita menjadi orang yang beriman, kita adalah menguatkan keimanan, akan ditambah oleh Allah keimanan yang lebih tinggi, lebih kuat. Makanya mari kita semuanya jangan lagi berdusta. Ternyata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang berdusta adalah akan diberikan suatu siksaan oleh Allah. Melainkan siksaan tidak hanya di akhirat, mulai dari kehidupan dunia sampai nanti di akhirat diberikan siksaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita mengharapkan yang seperti itu? Mestinya adalah tidak. Mudah-mudahan kita ini adalah benar-benar menjadi orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menegakkan Islam, menegakkan, mengagungkan Islam, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala sampai nantinya akhir hayat kita. Mudah-mudahan diberikan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.